Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halawatun Nufus dengan NIM 2021-6213. Kali ini saya akan membahas mengenai komposisi dilatasi khususnya pada teorema 9.6. Oke, kita langsung saja masuk pada materinya. Teorema 9.6 berbunyi, dilatasi dengan pusat P dan faktor skala R dan dilatasi dengan pusat P dan faktor skala S merupakan dilatasi dengan pusat yang sama. Maka, dilatasi dengan pusat P dan faktor skala S, bundaran dilatasi dengan pusat P dan faktor skala R adalah sebuah dilatasi dengan pusat P dan faktor skala Rs. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan teorema 9.6 ini. Untuk membuktikan teorema tersebut akan disajikan ke dalam dua sudut pandang. Yang pertama yaitu secara geometri dan yang kedua secara aljabar. Baik, yang pertama adalah bukti secara geometri. Pernyataan pertama, ambil sebarang titik A elemen V. Ini adalah premis. Jadi, ambil sebarang titik A pada bidang V. Yang kedua, ada A aksen sama dengan dilatasi titik A terhadap pusat P dengan faktor skala R elemen V. Sehingga garis PA aksen sama dengan R kali garis PA. Ini adalah definisi dilatasi. Jadi, A aksen ini adalah hasil dilatasi dari titik A terhadap pusat P dengan faktor skala R yang menghasilkan PA aksen sama dengan R kali garis PA. Jadi, PA aksen ini adalah berapa kali dari garis PA. Selanjutnya, pernyataan yang ketiga. Ada A double aksen sama dengan dilatasi A aksen dengan pusat P dan faktor skala S elemen V, sehingga garis PA double aksen sama dengan S kali garis PA aksen. Ini adalah definisi dilatasi dan fungsi komposisi. Jadi, yang didilatasikan ini adalah titik A aksennya dengan pusat P dan faktor skala S yang menghasilkan A double aksen. Sehingga PA double aksen sama dengan S kali garis PA aksen. Lanjut pada pernyataan yang nomor 4. Garis PA double aksen sama dengan S kali garis PA aksen sama dengan S kali dalam kurung R kali garis PA. Nah, di sini pada pernyataan yang ketiga kita kan sudah mengetahui PA double aksen sama dengan S kali garis PA aksen. Nah, pada pernyataan yang kedua kita sudah dapatkan garis PA aksen ini sama dengan R kali garis PA. Jadi, berdasarkan langkah 2 dan 3, kita bisa tuliskan garis PA double aksen sama dengan S dalam kurung R kali garis PA. Selanjutnya, pada pernyataan nomor 5, garis PA double aksen sama dengan S kali dalam kurung R kali garis PA sama dengan RS kali garis PA. Ini adalah perkalian komutatif skalar. Jadi, karena di sini kita sudah dapatkan RS kali garis PA, di mana RS ini adalah faktor skalanya, maka pada pernyataan yang keenam, dilatasi dengan pusat P dan faktor skala S, bundaran dilatasi dengan pusat P dan faktor skala R, sama dengan dilatasi dengan pusat P dan faktor skala RS, terbukti. Selanjutnya, pada bukti secara aljabar. Pernyataan nomor 1. Ambil sebarang titik A dengan titik koordinat X, Y, misal P, atau pusatnya dengan titik koordinat A, B, ini adalah premis. Pernyataan nomor 2, secara aljabar akan ada A aksen dengan titik koordinatnya X aksen, Y aksen yang memenuhi X aksen, Y aksen sama dengan dilatasi titik A
dengan pusat P dan faktor skala R. Jadi, karena di sini yang akan didilatasikan adalah titik A, di mana titik A ini titik koordinatnya itu X, Y, dan faktor skalanya adalah R, maka dihasilkan Rx ditambah A dikali dalam kurung 1 min R, Ry ditambah B dikali dalam kurung 1 min R. Ini adalah bentuk aljabar dilatasi yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Pada pernyataan yang ketiga, dilanjutkan dengan dilatasi dengan pusat P dan faktor skala S, kita dapat tulis A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen, yaitu dilatasi titik A aksen dengan pusat P dan faktor skala S sama dengan dilatasi X aksen, Y aksen dengan pusat P dan faktor skala S. Karena yang akan didilatasikan di sini adalah X aksen, Y aksen dengan pusat P dan faktor skalanya adalah S, maka menghasilkan S X aksen ditambah A kali dalam kurung 1 min S, S Y aksen ditambah B kali dalam kurung 1 min S. Ini adalah bentuk aljabar dilatasi dan fungsi komposisi. Lanjut pada pernyataan yang keempat dengan mensubstitusikan X aksen dan Y aksen. Nah, di sini kita bisa dapat X aksen dan Y aksennya itu pada pernyataan yang nomor 2. Di mana X aksennya itu adalah Rx ditambah A kali dalam kurung 1 min R, dan Y aksennya ini adalah Ry ditambah B kali 1 min R. Maka akan didapat dilatasi A aksen dengan pusat P dan faktor skala S sama dengan S kali dalam kurung Rx ditambah A kali dalam kurung 1 min R ditambah A kali dalam kurung 1 min S, S kali dalam kurung Ry ditambah B kali 1 min R ditambah B kali dalam kurung 1 min S. Ya, ini alasannya adalah langkah kedua dan langkah ketiga. Nah, di pernyataan yang nomor 5 ini kita dapat menyederhanakan yang ada di pernyataan nomor 4. Menjadi dilatasi A aksen dengan pusat P dan faktor skala S sama dengan S kali dalam kurung Rx ditambah A kali 1 min R ditambah A kali 1 min S, S kali dalam kurung Ry ditambah B kali 1 min R ditambah B kali 1 min S. Sama dengan, nah di sini kita mengalihkan yang A kali 1 min R-nya. 1 min S, 1 min R, 1 min S-nya. Jadi S kali dalam kurung Rx ditambah A kali 1 itu kan A kali min R itu min AR, ditambah A kali 1 itu A kali min S itu min AS, S dalam kurung Ry ditambah B kali 1 itu B dikali min R itu min BR ditambah B kali 1 itu B dan B kali min S itu min BS. Nah, selanjutnya kita kalikan S ini ke dalam kurung. Jadi S kali Rx itu sama dengan RSX ditambah S kali A itu adalah AS, S dikali min AR itu adalah min ARS, ditambah A dikurangi AS, S dikali RY itu RSY, ditambah S kali B itu BS, S dikali min BR itu adalah min BRS, ditambah B dikurangi min BS, dikurangi BS. Lalu
Di sini kan ada yang sama ya, AS dengan AS, BS dengan BS. Jadi AS ini dikurangi AS dan BS dikurangi BS itu kan 0. Jadi tidak usah ditulis lagi. Jadi sama dengan RS kali X min ARS ditambah A, RSY min BRS ditambah B. Jadi karena di sini min ARS dan A ini sama-sama memiliki A, jadi A-nya itu dikeluarkan. Dan min BRS dan B ini kan sama-sama memiliki B, maka B-nya dikeluarkan. Menjadi RSX ditambah A kali 1 min RS, RSY ditambah B kali 1 min RS. Jadi, karena di sini sudah berbentuk RS, maka dilatasi dengan pusat P dan faktor skala S, bundaran dilatasi dengan pusat P dan faktor skala R, sama dengan dilatasi dengan pusat P dan faktor skala RS terbukti. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.